Ya, Pak Kades, kita minta klarifikasi Bapak Kades terkait dengan persoalan kemarin yang diberitakan oleh media Temper News kemarin. Mungkin klarifikasi Pak Kades seperti apa untuk menjawab hal itu? Iya, baik, terima kasih. Pertama sekali kita menyampaikan terima kasih karena memang pada kesempatan ini beta diberikan ruangnya, atau pada kesempatan ini beta menggunakan hak untuk kemudian melakukan klarifikasi ataupun memberikan hak jawab sekaligus koreksi terhadap pemberitaan yang beberapa hari kemarin disanter di media sosial yang dilakukan oleh saudara Miki Samangun. Jujur saya sangat merasa dirugikan ya terhadap pemberitaan itu, karena memang pemberitaan yang dilakukan tidak berimbang sesuai dengan amanat undang-undang pers. Artinya bahwa apapun bentuk pemberitaannya, substansi pemberitaannya harus dikonfirmasikan terlebih dahulu kepada pihak-pihak terkait, sehingga ketika pemberitaan itu dipublikasi sudah mengakomodir. Tetapi yang terjadi berbanding terbalik. Ya, harapan saya ke depan tidak seperti itu. Nah, terkait dengan substansi pemberitaan itu memang sangat sepihak sebab faktanya Margatuar Lela, pemilik petuanan, per hari ini mereka tidak menggubris terkait dengan 140 juta yang diterima oleh Marga. Mereka justru bersyukur karena sepanjang more or less ya kurang lebih 10 tahun mereka menggantungkan harapan mereka kepada perusahaan, bahkan juga kepada saudara Miki, membantu memproses apa yang mereka akak yang selama ini tidak dibayarkan oleh pihak perusahaan. Tetapi selama kurun waktu itu tidak ada jawaban yang pasti, mengambang terus. Nah, saya setelah dilantik 2021, saya memang sebelum dilantik sudah mengetahui persis masalah ini. Tetapi saya diam saja karena memang tidak ada keluarga yang datang menyampaikan hal ini. Nah, nanti setelah 3 minggu lalu itu keluarga Tuar Lela ini datang ke saya. Ya, Pak Kades, kalau terkait dengan somasi yang kemarin disampaikan bahwa sudah 4 kali itu, kira-kira menurut Pak Kades seperti apa? Iya, somasi 4 kali ini jujur sama sekali saya tidak tahu. Karena kalau sudah 4 kali, mungkin beberapa kali itu kan saya belum jadi kepala desa. Terakhir itu katanya baru-baru ini. Tapi somasi itu mestinya juga harus ditembuskan kepada kepala desa supaya saya tahu. Nah, dari pihak dalam hal ini kuasa hukum Pak Roland mungkin saja dipercayakan oleh Margatuar Lela, saya tidak tahu persis. Mereka memberikan somasi kuasa kepada Pak Roland untuk kemudian mensomasi pihak perusahaan, paling tidak ditembuskan kepada pemerintah desa supaya kita tahu dan mungkin ada langkah-langkah preventif yang kita tempuh. Tapi karena saya tidak ditembuskan masalah somasinya, saya tidak tahu. Tapi karena memang atas prakarsa keluarga Tuar Lela datang menemui saya untuk menyampaikan harapan mereka, saya kemudian follow up tindak lanjut. Nah, nanti dalam perjalanan itu baru kemudian belakangan setelah selesai pemberitaan naik, baru kemudian ada pernyataan dari Pak Kadis Dinas Lingkungan Hidup bahwasanya saya bohong dengan pernyataan-pernyataan saya. Bahkan saya tidak pernah menyampaikan kepada publik dan kepada siapapun bahwa saya memproses ini sebelum somasi. Ya, walaupun mungkin saja somasinya sudah turun, dan karena saya tidak tahu somasinya, saya bergerak ini atas kepercayaan Margatuar Lela. Saya bergerak bukan karena somasinya, tidak. Saya bergerak karena ada permintaan langsung dari Margatuar Lela. Pertanyaannya, saya tahu proses ini sudah terjadi sejak lama, sebelum saya jadi kepala desa. Dan setelah saya jadi kepala desa 2021, kenapa kalau memang mau jalan, kenapa saya tidak langsung jalan di tahun 2021?
karena saya tahu diri. Belum ada penyampaian apa-apa dari Marga Tualela. Barangkali mungkin mereka sudah sampaikan ini dan mengharapkan hal ini terlalu jauh kepada Bapak Meki dan berharap Bapak Meki bisa bantu, sehingga ya mereka tidak perlu dengan pemerintah desa. Saya sudah pada waktunya ketika mereka butuh ya mereka akan datang. Nah, saya tunggu dalam range waktu yang hampir satu tahun lebih, baru kemudian Marga nongol datang ke saya menyampaikan ini. Nah, sudah menyampaikan seperti begini, sebagai kepala desa saya punya tanggung jawab moral untuk itu. Dan karena itu saya jalan sesuai dengan amanat yang disampaikan diberikan oleh Marga Tualela. Kira-kira bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan pemberitaan kemarin yang disampaikan oleh Pak Miki Semangun terkait dengan persoalan di Lopong kemarin? Setelah kami mendengarkan berita yang diberikan oleh Pak Miki itu, kami Marga rasa kecewa karena apa yang dia buat itu tidak berkoordinasi dengan kami Marga, supaya kami bisa membuat penjelasan yang politik baru bisa diangkat lewat koran atau lewat apa saja, karena yang semakan kalis kami tidak setuju. Karena selama kami buat itu bukan hal yang salah, yang benar yang kami lakukan. Terkait dengan surat kuasa yang diberikan oleh keluarga Tuarlili untuk tanda tangan, itu seperti apa? Menyangkut surat kuasa itu, kami pikir kami berikan kuasa buat Miki Semangun untuk mediasi, untuk bisa mendatangkan hak-hak kami. Kami tidak persis bahwa lewat proses hukum atau itu kami tidak tahu, hanya dia datang suruh tanda tangan, kami tanda tangan. Kami tidak, ya tadi saya katakan bahwa kami berharap tanda tangan kuasa untuk dia pergi mediasi untuk memberikan kami penjelasan. Kurang lebih berapa tahun lamanya Bapak proses ini? 10 tahun. 10 tahun. Menjelang 10 tahun dari sejak 2013 setelah kami keluar dari tahanan kembali. Nah, tinggal proses dari 2013 sampai saat ini. Kemarin dipegang oleh siapa Bapak? Dipegang surat kuasa. Ya, Dipegang oleh Miki Semangun. Ya. Kira-kira menurut Bapak punya ini seperti apa terkait dengan persoalan sekarang yang dihadapi? Persoalan yang sekarang kami hadapi menyangkut dengan uang. Iya. Ya, ini ya persoalan yang sekarang kami Iya. hadapi. Yang sekarang Bapak hadapi sekarang ini, Bapak berharap ke depannya seperti apa? Ya, kami berharap untuk kami bisa dapat menyelesaikan dengan baik. Ya. Apa Bapak masih, kalau terkait 140 juta kemarin itu bagaimana Bapak? Ini masalahnya awal kita kami Marga berpikir bahwa kami selama ini memberikan kuasa ke Metias karena tidak ada jawaban dari perusahaan. Maka kami sudah mendengarkan informasi bahwa perusahaan akan keluar dalam tahun ini, sehingga kami Marga berembuk kembali untuk kami mendekati kepala desa. Kami datang membawa kami aspirasi bahwa perusahaan tinggal berapa bulan lagi dia akan keluar, jadi katong datang untuk gantung diri kepada kepala desa untuk bisa memperjuangkan hak-hak kami ke tidak. Nah, Kades Rentor menjawab ya nanti beta koordinasi dengan pihak perusahaan dulu, apa jawaban baru kembali kumpulkan Marga. Nah, lewat 1 minggu atau 2 minggu Kades mungkin sudah berkoordinasi dengan pihak perusahaan, ada hasil, ia kembali panggil beta selaku Marga untuk beta kumpulkan keluarga kami di dalam rumah kepala desa, baru dia nampakkan bahwa beta su aspirasi dari Marga itu atau beta su koordinasi dengan perusahaan, dia jawab. Tapi nominal uang katong belum tahu persis. Nah, kira-kira Kades tanya kira-kira Marga minta berapa. Nah, sekaligus katong minta kan selama 10 tahun ini uang ini katong mesti terima.
jadi permintaan ketong 500 juta. Nah, selesai itu mungkin kades dia terima lalu kembali ke pihak perusahaan untuk mungkin berkoordinasi sampai di sana mungkin perusahaan tidak menjawab apa yang kami minta, sehingga kades memang dia perusahaan bilang beta akan tetap kasih siripina tapi nominal uang belum. Lalu kades kembali kumpul ketong lalu bagaimana. Nah, mungkin pada saat itu dia kembali lalu tanya bagaimana beta suruh ini tapi baku tahu harga. Lalu kades waktu itu kades bilang nanti memang dia bayar tapi sesuai dengan baku-baku permintaan pasti di bawah itu. Lalu kata tanya kira-kira berapa, lalu kades jawab nanti dia akan bayar sesuai dengan tahun-tahun yang sudah 135 juta. Nah, beta juga baru tahu dan kades kalau begitu bisa kasih ketemu cuma minta bisa tambah persen. Lalu kades bilang sudah nanti naik baru bapak hadapan dengan perusahaan. Beta sering berani memutuskan kata berapa karena nanti berhadapan dengan perusahaan dulu baru dia nampakkan. Nah, kemudian lewat 1 minggu